Tetapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Apalagi kami ini yang turun ke bawah, kami lihat air mata rakyat masih hari ini masih ada, Pak. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh persoalan di dunia pendidikan masih saat ini masih sangat banyak. Ya, kalau kita mau paparan satu-satu makan waktu sampai malam, Pak Menteri. Contoh saja hari ini kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak punya prinsip. Pada saat kami melakukan rapat panja, konsinyering, semua program sudah Anda paparkan dengan data-data, dengan dana-dana, dengan biaya-biaya. Tapi kenapa sekarang berubah lagi? Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah dengan anggaran yang berbeda-beda, dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa saya yang salah hitung, Pak, tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat, Pak. Karena kalau kami bodoh, pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada, program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu, kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat oleh beberapa teman saya mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong, Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu, Pak Menteri? Ya, kemudian saya juga hari ini mau mengatakan kepada Pak Menteri, saya sudah bosan bicara seperti ini. Karena apa? Saya pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya minta data realisasi anggaran APBN 2021-2022. Seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, mana Ibu Inspektorat Jenderal? Mana laporannya untuk kami? Janjinya mau tertulis, mana? Pak, sebentar lagi kami semua ini akan mengadakan reses. Dan kami itu reses bukan jalan-jalan, Pak Menteri. Kami jalan-jalan ke daerah pemilihan kami. Dan apa yang kami bawa ketika kami bangga, oh kami sudah ketok sekian triliun 2021, 2022. Tahu nggak rakyat bilang apa? Mana? Jadi saya minta dengan tegas hari ini, Pak Menteri, tolong data realisasi APBN yang kita pernah minta itu diberikan. Semua program kerja, termasuk dana transfer ke daerah, saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota Dewan. Karena setelah kami setujui baru dana transfer itu ditransfer. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Itu yang kedua. Dana-dana pendidikan, dana BOS, BOP, PAUD. Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah, orang guru-gurunya, ibu kami tuh nggak dapat apa-apa, Bu Anita, kami hanya capek. Lah, kok di laporannya sekian banyak dananya ya?
Jadi saya minta Pak tolong diberikan penjelasan. Ini tidak usah secara langsung tapi catatan sesuai dengan angka-angka supaya kami juga turun ke bawah pakai angka. Kita pakai angka aja sekarang ya. Kemudian itu tunjangan khusus guru di area terpencil Pak, masih banyak yang teriak nggak dapat 3-6 bulan. Ini kita mau marah atau kita mau kasihan, kita jadi bingung karena kami itu selalu gimana ya, ketika kami datang kami hanya melihat air mata guru-guru, kami juga jadi menangis jadinya. Ya, dan sakit hati kami ketika Anda dengan bangganya di PBB mengatakan ada 400 timbayangan. Kalau 400 timbayangan itu hanya mengacaukan anggarannya PBB, APBN ya, ngapain Anda bangga dengan itu Pak Menteri? Yang berikut, tunjangan profesi guru tolong diperhatikan Pak Menteri. Daratan Sumba, daratan Timur masih banyak persoalan. Ya. Terus PIP, kembali lagi KIP. Pertanyaan saya, tahu nggak Pak Menteri? Kira-kira berapa lagi anak miskin yang belum dapat PIP? Ya tahu nggak Pak Menteri? Kira-kira berapa banyak lagi anak mahasiswa miskin yang belum dapat KIP? Pak Menteri tahu nggak? Jangan Anda bangga tapi Anda tidak tahu data real di bawah. Anggaran banyak, siapa yang sudah dapat, siapa yang belum dapat. Kenyataannya masih banyak masyarakat miskin, anaknya tidak bisa dapat PIP. Banyak mahasiswa miskin yang sampai saat ini menangis, tidak dapat KIP kuliah. Lah terus program ini untuk siapa? Kan untuk mereka miskin. Seharusnya setambah tahun semakin banyak program yang diberikan, harusnya anak-anak yang miskin semakin banyak dong yang menjadi mahasiswa, yang menjadi sarjana. Ini masih banyak kok yang tidak bisa jadi sarjana karena tidak bisa merasakan KIP kuliah ini dengan segala macam aturan. Teman-teman lagi di channel ini, jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi terbaru serta informasi-informasi yang kelanjutan yang akan kita sampaikan. Nah teman-teman, dalam video tersebut di mana ibu ini tegas dengan setegas-tegasnya, dengan keras dia menyuarakan untuk kenapa uang selalu dikorupsi dan dari mana, kenapa uang itu tidak pernah diberikan kepada rakyat, atau yang dimaksud dengan uang itu tidak dikorupsi lagi supaya keadilan di negeri kita ini akan diadilkan seadil-adilnya, sehingga membuat para DPR atau terlebih lagi Ibu Sri Mulyani terdiam karena ada orang-orang jujur seperti ini. Nah, di sini kita akan membacakan beberapa komentar mengenai tentang dukungan-dukungan dari Ibu ini dari teman-teman. Nah, menurut Suprisanto ini betul Bu, saya mendukung. Sini mereka banyak mendukung ibu ini karena mewakili rakyat di situ, mewakili aspirasi daripada rakyat. Maka dari itu kita dukung terus orang-orang seperti ini. Keren Bu, ini betul-betul anggota DPR yang mewakili rakyat. Lanjut. Intinya itu disahkan undang-undang perampasan aset dulu, betul. Mungkin banyak orang atau DPR di situ yang tidak suka dengan ibu ini ya, karena biasanya orang-orang jujur itu banyak sekali yang tidak suka gitu loh. Maka dari itu teman-teman, kita dukung terus orang-orang seperti ini supaya keadilan di negara kita ini terus diadilkan seadil-adilnya gitu. Kemudian maju terus, rakyat selalu mendukung suara lantangmu, kami mencintai wakil kami seperti ibu. Ibu baru wakil rakyat, keren ibu ini, teruskan Bu. Betul. Orang-orang yang melakukan korupsi itu dapat menyebabkan rakyat sengsara, menderita. Utang negara bertambah banyak, para pemerintahan itu digaji oleh rakyat. Betul. Wah mantap Bu, suarakan terus kebenaran. Kami rakyat setuju dengan ibu yang ini. Ngeri merinding ibu ini bela rakyat. Mantap Ibu, semoga banyak lagi penjabat seperti Ibu, Dewan ini brave. Ibu maju terus, ungkap terus sampai dapat Ibu. Semoga selalu diberi kesehatan, amin. Ibu ini adalah pahlawan yang wajib didukung dan dibela karena dari kemarahannya jelas terbukti dan terlihat. Betapa kesal dan sedih melihat menteri yang tidak bisa kerjasama banyak koruptor. Ibu ini adalah pahlawan yang mewakili jeritan dari seluruh rakyat Indonesia yang mendengar jeritan para guru berasal dari daerah jauh yang tersolimi. Ibu ini wajib didukung terus. Mantap ibu ini, betul. Ibu hebat betul-betul, jadi pemimpin yang hebat, bisa-bisanya yang korupsi tanpa terbongkar. Teruslah perjuangan demi kedaulatan rakyat Ibu. Betul, maka dari itu teman-teman, kita dukung terus orang-orang seperti ini.
Semoga Ibu Anita selalu salut dan panjang umur, murah rezeki. Amin. Ibu DPR yang baik dan sangat adil dan bijak. Ini contoh anggota DPR yang benar-benar bermartabat. Saya yakin semua rakyat Indonesia pasti dijamin menyukai anggota DPR yang akhlak dan kinerjanya seperti Ibu DPR yang ada dalam pidato tersebut. Ini baru DPR yang benar-benar membela rakyat, tidak seperti DPR-DPR lain yang kerjanya hanya memperkaya diri masing-masing demi kepentingan pribadi. Seandainya semua pejabat dan semua DPR seperti Ibu, saya yakin rakyat pasti senang dan sejahtera dan Indonesia pasti maju. Betul. Mantap wakil rakyat ini. Perjuangan Anda terkabul, Bu. Sekarang Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, sudah di pojok KPK. Alhamdulillah. Andai wakil rakyat seperti ini separuh aja dari total anggota, wah, Indonesia bisa cerdas dan hidup makmur. Terima kasih, Ibu. Gaji cuma 2 juta per bulan dengan 9 jam per hari. Sabtu dan Minggu tidak boleh libur untuk lulusan SMA, STM, SMK di Surabaya. Merinding dengarnya, mantap, Bu. Menyala ibuku. Ini baru wakil rakyat, mantap, Bu. Lanjut terus demi keadilan dan kebenaran. Beri informasi ke Bapak Presiden, suruh pecat menteri itu. Tapi yang lebih bagus disahkan undang-undang perampasan aset koruptor dulu, baru sangat-sangat mantap. Ini baru penjabat yang diinginkan rakyat, punya hati nurani untuk rakyat. Semangat, Bu. Hajar itu kawanan koruptor. Saya jempol. Dinas Pendidikan sekarang ini perlu dikontrol dengan serius untuk berbuat lebih baik lagi. Kita tidak marah, masih banyak orang-orang baik di Dinas Pendidikan. Semua punya niat yang mulia terhadap bangsa dan negara. Hanya kontrol itu perlu sebagai nasihat. Betul. Teruskan, Bu. Tuhan selalu bersamamu, rakyat mendoakanmu. Amin. Suara Mas ini harusnya disebarluaskan. Hebat, saya setuju. Suara lantang Ibu membela kebenaran. Betul. Betul, Bu, mantap. Ini Indonesia butuhkan orang-orang seperti ini. Inilah negara partaiku, kan Republik Indonesia. Beginilah jadinya, saling menghujat, saling menjatuhkan. Banyak korupsinya tak terkontrol. Mantap, Bu. Kuliti semua anggota dewan ataupun kementerian yang mengelola uang negara, benarkan apa yang dituduhkan oleh rakyat selama ini, bahwa di DPR dan kementerian merupakan salah satu saran koruptor. Makanya ketika para legislatif itu diminta untuk menyelesaikan 17 tambah 8 plus 8, tuntunan tentu itu sangat berat karena mereka sendiri ada di dalamnya. Ibarat kata jeruk minum jeruk. Walaupun masih ada juga segelintir anggota dewan betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat. Salah satu contohnya Ibu ini kalau tidak salah dari NT. Tuh. Hebat Ibu ini, benar-benar membela rakyat kecil dan peduli rakyat. Semoga selalu, Bu. Allah SWT selalu melindungi Ibu. Amin. Bagus, Ibu, kami setuju Ibu membela rakyat. Susah, memang kami yang rendah ini tidak tahu apa-apa, kami membela Ibu. Betul. Sedih aku, Bu, sebagai rakyat. Monggo ini disarankan biar kita rakyat tahu. Betul. Terima kasih, Bu, yang betul-betul memperjuangkan rakyatnya. Ini baru namanya pemimpin mantap. Setan dilawan pinter, guys. Bagus, Bu. Semoga politiku pasti rakyat seluruh Indonesia pasti dukung Ibu. Semangat, Ibu. Ini rakyat dukung Ibu. Salam, Ibu. Saat terasa terteteskan air mata, mereka masih banyak kekurangan, tapi diabaikan oleh pemerintah. Saya sangat mendukung dengan keputusan dan kebijakan Ibu untuk rakyat. Salam untuk Ibu sekeluarga, semoga dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu semangat terus bela rakyat. Semestinya anggota DPR seperti Ibu semua yakin gue Indonesia nggak seburuk sekarang. Betul. Mantap, Bu. Semoga banyak orang-orang yang bela rakyat tuh, Bu. Betul. Luar biasa, Ibu. Semoga banyak di negeri ini orang-orang seperti Ibu. Makasih. Ternyata kebetulan juga Ibu mencari orang yang jujur di negeri ini susah banget. Semoga Ibu maju terus. Kami rakyat terwakili. Orang seperti ini yang harus dipertahankan. Ibu ini betul-betul membela rakyat sama Ibu. Ternyata banyak sekali masalah dan persoalan uang negara habis tidak sesuai sasarannya. Mantap Ibu ini. Ini baru namanya wakil rakyat. Makasih Bu Anita. Mantap Mbak Irma, kan wakil seluruh rakyat Indonesia yang kurang mampu, kemiskinan masih puluhan juta penduduk yang menderita.
Modal kayak gini dibutuhkan negara ini, bukan adem-adem saja. Lanjutkan Bu perjuangan lu. Doakan bersamamu demi negara Republik Indonesia dan demi kebenaran.